Oke. George Butler, ketua GC saat itu melihat bahwa pandangan mereka akan mengganggu posisi gereja tentang kekekalan 10 hukum. Mereka katakan bahwa yang disampaikan di dalam ini Galatia 3:24-25 itu adalah hukum moral. Oke, bagi Butler ini adalah hukum upacara. Jadi hukum Taurat, di sana dikatakan hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi dengan kata lain, hukum Taurat itu katanya adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang. Dan ketika Yesus sudah datang, kita ini sudah dibenarkan bukan lagi oleh karena penurutan terhadap hukum, tetapi dibenarkan karena iman kita kepada Yesus. Sekarang katanya Yesus itu sudah datang, jadi kita sudah tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum. Yang Butler maksudkan adalah hukum upacara. Upacara-upacara yang dilakukan sebelum Yesus mati di kayu salib, dan ketika Yesus sudah mati di kayu salib itu sudah selesai. Tapi bagi Wagoner ini dia kaitkan secara general. Hukum ini secara general, hukum Taurat secara general, baik hukum moral maupun hukum upacara. Jadi dengan kata lain, intinya adalah kita menurut hukum tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Penurutan terhadap hukum adalah buah dari kasih kita kepada Yesus. Makanya Yohanes 14 ayat 15 dia katakan, kalau kamu kasih akan aku, turutilah perintah, turutilah hukum. Keep my commandments. Oke, harus menuruti akan perintah Tuhan, bukan untuk keselamatan, tetapi justru karena sudah diselamatkan, bukan untuk mencari-cari keselamatan. Dan maksud dari Galatia 3:24-25 ialah hukum moral, bukan hukum upacara. Jadi di sini di dalam apa namanya ya, GC session ini di Minneapolis ini menekankan mengenai righteousness by faith, bukan righteousness by works. Bukan kebenaran didapatkan oleh karena usaha-usaha, tetapi kebenaran didapatkan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan bahwa kita ini sudah diselamatkan, oleh karena saya sudah diselamatkan, kalian sudah diselamatkan, maka seharusnya saya harus menuruti akan hukum oleh karena saya sudah diselamatkan. Bukan penurutan terhadap hukum supaya mencari-cari keselamatan. Ini yang terjadi oleh Butler dan E.J. Wagoner. Mereka punya pandangan mengenai 10 hukum ataupun pandangan mengenai hukum Taurat yang ada di dalam Galatia pasal 5 tadi. Oke. A.T. Jones yang tinggi semampai, dia seorang yang tinggi secara fisik, adalah seorang yang telah bertobat menjadi Advent. Setelah menemukan pekabaran Advent pada waktu menjalani dinas militer di negara bagian Washington, dia memanfaatkan waktu luangnya di asrama untuk mempelajari sejarah Alkitab, dia mempelajari firman Tuhan itu sendiri. Dia telah mengumpulkan banyak pengetahuan, makanya ini yang saya katakan tadi, ketika kita benar-benar mempelajari akan firman Tuhan, Roh Kudus yang akan menerangi akan pikiran kita. Asalkan kita betul-betul dengan penuh rendah hati mempelajari akan firman Tuhan. Dia telah mengumpulkan banyak pengetahuan. Setelah bebas tugas dari dinas militer dalam tahun 1873, dia dibaptiskan dan mulai mengkhotbahkan pekabaran Advent di pesisir barat Amerika Serikat. Dalam bulan Mei 1885, dia menjadi pembantu redaktur majalah Science of the Times. Jadi begitu penting bagi kita untuk menjadi rendah hati ketika kita mempelajari akan firman Tuhan. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, jangan langsung kita bawa persepsi-persepsi kita, pandangan-pandangan kita dimasukkan ke dalam firman Tuhan tersebut. Tetapi izinkan firman Tuhan itu yang menyatakan. Sehingga ketika kita mempelajari akan firman Tuhan, lalu ternyata berbeda dengan persepsi atau pandangan kita, maka kita dengan penuh kerendahan hati kita akan menerima akan firman tersebut. Tetapi kalau kita sudah membawa pandangan-pandangan kita terlebih dahulu, lalu sudah ada teori-teori, lalu kita membaca akan firman Tuhan, maka seringkali ketika kita mempelajari firman Tuhan dan berbeda dengan pandangan kita, saya akan menolak akan firman tersebut dan saya tetap menggunakan akan teori-teori saya yang saya sudah simpan di dalam pikiran. Jadi mempelajari Alkitab itu kita harus kosongkan akan pikiran kita. Kita tidak membawa saya punya teori-teori, kesimpulan-kesimpulan sementara, ya kan? Lalu dibawa di dalam membaca akan Alkitab. Tetapi mari kita undang Roh Kudus dengan penuh kerendahan hati. Sekali lagi saya selalu ulang-ulangi kata kerendahan hati ini. Kita membaca firman Tuhan, apalagi kita ini orang-orang muda mayoritas di tempat ini, membaca akan firman Tuhan, dan biarlah
biarlah firman tersebut yang menyingkapkan akan kebenaran. Bukan atas dasar saya sudah memiliki teori ini dan teori. Oke? Jadi seperti itu ya. E.J. Wagoner, seorang yang berperawakan pendek, anak dari J.H. Wagoner, mantan redaktur sains, dia tadinya adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi pendeta. Dan pada tahun 1884, dia menjadi pembantu redaktur sains yang dipimpin oleh ayahnya. Ketika pada tahun 1886, J.H. Wagoner diutus ke Eropa untuk menguatkan orang-orang percaya di sana, Jones dan Wagoner muda sama-sama menjadi wakil redaktur Science of the Times, dan mereka belajar bersama-sama. Dan pada waktu itu mereka masih muda. Makanya saya mau katakan, jangan ada seorang pun, bukan saya yang katakan, tetapi firman Tuhan yang katakan, Paulus katakan kepada Timotius, jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah walaupun kamu masih muda, tetapi harus apa? Menjadi teladan dalam segala hal. Dan ini yang Tuhan gunakan. Tuhan menggunakan orang-orang muda. Tuhan menggunakan kita. Yang penting kita sekali lagi dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Bukan teori-teori yang saya sudah dapatkan di mana-mana lalu itu menjadi tameng, menjadi benteng bagi saya ketika firman Tuhan kita baca dan berlawanan dengan saya punya pikiran, berlawanan dengan saya punya pandangan, saya akan menolakkan firman Tuhan. Tetapi mari kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai yang utama. Baca itu Alkitab, karena Alkitab berisi kebenaran dan kita semua memiliki Alkitab yang sama. Oke, Uriah Smith, ini Uriah Smith dengan A.T. Jones mengenai 10 tanduk, salah satu tanduk kalau Uriah Smith adalah Hungaria, sedangkan kalau A.T. Jones adalah Germany atau Alemania. Jadi ada Alemania di atas, sedangkan kalau moral. Nah, ini Mrs. White punya pandangan mengenai perdebatan yang terjadi antara Butler dan juga Wagoner. Dan ini dia sampaikan di dalam firman katanya, Galatia 3:24 dan juga 25, Roh Kudus ini melalui rasulnya, yakni siapa? Paulus, berbicara lebih khusus hukum moral. Dia berbicara mengenai hukum moral. Hukum menyatakan dosa kepada kita dan menyebabkan kita berpikir bahwa kita membutuhkan Kristus. Dan setelah kita berpikir bahwa kita membutuhkan Kristus, kita datang kepada Tuhan, kepadanya untuk meminta pengampunan dan kedamaian. Jadi hukum itu sifatnya adalah untuk menunjukkan akan dosa-dosa saya, sama seperti dengan pelajaran mengenai doktrin, mengenai hukum, bahwa hukum itu sifatnya adalah sama seperti dengan kaca, dia hanya menunjukkan akan kesalahan-kesalahan. Dan pada waktu kita bersalah, apa yang dilakukan? Apakah hukum yang akan menghapus akan dosa kita? Tidak. Hukum tidak akan menghapuskan dosa kita. Tapi yang harus kita lakukan, kita datang kepada Tuhan. Ada keinginan yang besar untuk datang kepada Tuhan, dan ketika kita datang kepada Tuhan, mengaku akan setiap kesalahan kita, dan kita akan dibenarkan. Kita diampuni dari segala kesalahan kita, dan kita akan dibenarkan. Itulah yang dimaksudkan dengan righteousness by faith. Kebenaran melalui iman. Rapat Besar General Conference 1888 diselenggarakan di Minneapolis pada tanggal 17 Oktober. Seminar kependetaan selama seminggu mendahului acara itu. Ada 2 orang muda, A.T. Jones dan E.J. Wagoner. Keduanya adalah wakil redaktur majalah Science of the Times, diundang untuk menyampaikan serangkaian pembicaraan pada pertemuan ini yang tadi ya. Nah, Wahyu 14 ayat 12, 3 bagian penting dari pekabaran ini. Inilah ketekunan orang kudus, inilah ketekunan orang-orang yang sedang menunggu akan kedatangan Advent, orang-orang yang sedang menunggu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sementara mengkhotbahkan pekabaran penghakiman setelah kekecewaan 22 Oktober 1844. Jadi setelah 22 Oktober 1844, orang-orang yang sedang menunggu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini mengkhotbahkan pekabaran penghakiman setelah itu, pre-Advent judgment. Penghakiman yang diadakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau investigative judgment. Itu adalah doktrin-doktrin dari gereja kita. Nah, inilah mereka yang memelihara hukum Allah. Orang yang sedang menunggu akan kedatangan Tuhan ini meninggikan keabsahan hukum Allah, termasuk hari Sabat. Oke, karena di dalam hukum tersebut ada hari Sabat, dan ini hukum moral. Nah, iman pada Yesus ini nanti lebih dimengerti setelah peristiwa 1888 yang tadi kita sudah pelajari. Ellen White sebutkan, Yesus menjadi penanggung dosa sehingga dia menjadi juru selamat, pengampun dosa, dan keselamatan itu diberikan oleh atas dasar kasih karunia, bukan karena penurutan. Yang tadi saya sudah ulang-ulang.
Jadi di dalam Wahyu 14 ayat 12 ini mengenai ketekunan orang kudus adalah orang-orang yang sedang menunggu akan kedatangan Tuhan. Mereka harus mengkhotbahkan pekabaran penghakiman bahwa kita ini diselamatkan oleh Tuhan, dan kita ini dihakimi. Sementara dihakimi atau pre-advent judgment, penghakiman sebelum kedatangan Tuhan. Jadi kalau kalian dengar kata Advent ini bukan hanya sekedar denominasi, tetapi ada arti, yakni orang-orang yang sedang menunggu kedatangan Tuhan. Nah, mereka yang memelihara hukum Allah adalah orang-orang yang sedang menunggu akan kedatangan Tuhan. Mereka juga harus meninggikan akan hukum Allah, termasuk sahabat yang kita pelajari mengenai Joseph Bates yang lalu ya. Dan iman pada Yesus ini lebih dimengerti mengenai bahwa keselamatan kita bukan karena penurutan terhadap hukum, tapi justru saya menurut hukum karena saya sudah diselamatkan. Dan Yesus itu menjadi penanggung dosa, sehingga dia menjadi juru selamat bagi kita orang-orang berdosa, dan dia mengampuni akan kesalahan-kesalahan kita, atau mengampuni saya dari kesalahan-kesalahan saya, atau kesalahan-kesalahan kita.